Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kobaran api tampak dengan cepat melahap bangunan. Warga yang berada di lokasi berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sedangkan sebagian warga berusaha menyelamatkan harta bendanya. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Padang Sidempuan diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Sulitnya medan membuat petugas kewalahan memadamkan api. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap 3 unit rumah serta 1 unit minibus. Insiden kebakaran ini bermula saat salah seorang warga berusaha membakar sampah. Namun sayang, api tersebut membakar sejumlah material yang mudah terbakar hingga akhirnya menyambar ke 3 rumah. Ceritanya dia lagi bakar-bakar ini bang, jadi menyebar mungkin bang ke arah tempat kayu-kayuan ibu-ibu itu. Jadi itulah penyebabnya bang. Akibat insiden ini, satu pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kepala serta tangannya dan tengah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Dua mobil angkutan umum di Bandar Lampung terlibat aksi kebut-kebutan hingga terbalik. Herlangga Hartarto diperiksa Kejagung 12 jam terkait korupsi minyak sawit mentah. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Sebuah rumah joglo yang terbuat dari kayu di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah rumah joglo yang mayoritas bangunan terbuat dari kayu di Desa Ngerancang, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik karena warga mendengar ada bunyi letusan, setelah itu disusul dengan munculnya api. Api baru padam setelah 2 unit mobil damkar Pemkab Bojonegoro dikerahkan ke lokasi, namun seluruh bangunan beserta perabotan di dalamnya tak bisa diselamatkan. Sementara karena tidak ditemukan dari sumber yang berasal dari aktivitas di dapur, kemungkinan besar karena kegagalan fungsi kelistrikan. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai lebih dari 200 juta rupiah. Petugas damkar menghimbau agar warga lebih waspada dan selalu memperhatikan kondisi kelistrikan yang berpotensi menimbulkan api. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang disertai badai melanda sejumlah kawasan di Padang. Akibatnya sejumlah bangunan rumah dan warung di Pantai Purus rusak terdampak angin. Seperti inilah kondisi kawasan Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang saat dilanda angin kencang yang disertai badai. Sejumlah lapak pedagang terguling dan berantakan diterbangkan angin kencang. Tidak hanya itu, atap-atap rumah warga juga mengalami kerusakan akibat terhempas angin puting beliung. Tadi mau buka warungnya bang? Iya, baru mau buka tadi bang. Jadi sempat tadi ada yang apa bang? Kena warung-warung juga bang kena angin. Ada bang, ini hancur semua tuh bang. Terus sekarang tutup nih bang? Iya bang. Akibat peristiwa ini sebanyak 15 unit rumah warga dan 8 unit lapak PKL di pinggir pantai mengalami kerusakan. Warga masih khawatir untuk beraktivitas di tengah tiupan angin kencang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Sementara itu dihantam gelombang tinggi, seorang nelayan di Padang juga terapung di tengah laut sejauh 300 mili dari bibir pantai usai perahunya tenggelam. Proses penyelamatan korban berlangsung dramatis. Seorang nelayan terapung di tengah laut di kawasan Pantai Padang. Korban mengapung dengan posisi berpegangan di atas sisa kayu perahunya yang telah tenggelam. Cuaca buruk dan besarnya gelombang membuat korban sulit untuk dievakuasi. Proses evakuasi korban oleh warga pun berlangsung dramatis. Setelah 1 jam mengapung di laut, 3 warga akhirnya nekat menyelamatkan menggunakan papan selancar. Mereka berenang ke tengah laut dalam kondisi gelombang tinggi. Setelah 30 menit, korban pun akhirnya dievakuasi ke atas papan selancar dan tiba di pinggir pantai dengan selamat. Proses evakuasi yang dilakukan warga ini pun sontak disambut histeris warga yang berada di pinggir pantai. Bang Hafiz tadi berapa orang bang? Abang ke tengah bang? 3 orang. 3 orang. Pakai papan surfing atau gimana bang? Pakai papan surfing. Papan surfing ya. Kendala tadi apa bang? Ombak besar. Ombak besar. Berapa di tengah? Berapa jauh bang? Berapa jauh korban tadi? Lumayan jauh bang. Jauh. Korban tadi kondisi di mana bang? Di atas perahu atau gimana bang? Di atas perahu. Di atas perahu. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dua mobil angkutan umum di Bandar Lampung terlibat aksi kebut-kebutan hingga terbalik dan menabrak minibus yang terparkir di tepi jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, sementara sopir dan penumpang mobil angkutan umum terluka. Dua mobil angkutan umum terlibat kebut-kebutan di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Lampung. Dalam peristiwa itu, kedua mobil angkutan umum terbalik usai menabrak sebuah minibus yang terparkir di lokasi. Warga dan pengguna jalan yang mengetahui peristiwa itu kemudian membantu mengevakuasi sopir dan penumpang mobil angkutan umum. Bahkan salah satu sopir angkutan umum sempat tidak sadarkan diri setelah terjepit di dalam mobil yang dikendarainya. Diketahui mobil angkutan umum jurusan Sukarame terlibat kebut-kebutan dan ugal-ugalan dengan angkutan umum jurusan Raja Basa. Saat berada di lokasi kejadian, mobil angkutan umum Sukarame hilang kendali dan menabrak bagian belakang mobil angkutan Raja Basa hingga terbalik, lalu menabrak minibus yang terparkir di tepi jalan. Dari pemeriksaan polisi, pengemudi mobil angkutan umum jurusan Sukarame diduga mengkonsumsi minuman keras sebelum terjadi insiden kecelakaan tersebut. Salah satu kendaraan mikrolet ini memotong kendaraan R4 dan kendaraan R4. Pada saat memotong, kendaraan mikrolet ini menghindari di depannya ada R2. Nah, pada saat menghindar, salah satu kendaraan mikrolet ini menyenggol kawannya yang mengemudikan R4 mikrolet, sehingga terjadilah kecelakaan itu. Meski ketiga kendaraan roda 4 mengalami kerusakan cukup parah, namun dalam insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa. Seluruh pengemudi dan penumpang mengalami luka dan sudah dijalani perobatan di rumah sakit. 3 unit kendaraan yang mengalami kerusakan cukup parah diamankan di Polresta Bandar Lampung sebagai barang bukti. Dari Bandar Lampung, Ruslan Ainis melaporkan. Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju jadi calon ketua umum Partai Golkar. Informasi selengkapnya usai jeda.